Padahal beko sama teko nggak ada hubungan Pak ya? Ada hubungannya. Apa tuh? Karena nanti butuh minum. Buat jalan-jalan, buat bahan pelatihan. Buat roti aja ada, Pak. Permintaan terhadap pekerja yang ahli itu banyak. Kenapa pekerjaan itu, profesi itu hilang? Adik-adik, teman-teman semua, pada hari ini kita akan kedatangan Bapak Dirjen Bina Latas kita dari Jakarta loh. Kan kita lagi ada kegiatan pelatihan ya. Nah, kemudian ada Pak Kadis, Naker Trans di sini. Kemudian ada dari Asisten 1 Gubernur. Assalamualaikum. Salam. Pak mau. Saya mau ketemu Pak Kepala. Oh, gitu. Iya, ada Pak Kepala? Ada. Ada yang mau nganterin saya ke atas nggak? Ya, Boleh. nanti, Pak. Siap. Ayo Pak Andre. Oke, Tapi oke. sebelumnya kita fotoan dulu dong. Ah, iya. Oh, udah ya. Tapi Pak Kepala lagi santai kan ya? Ada lagi di atas tadi. Sebentar, tapi jauh nggak? Ah, deket aja, Kang. Bener nih. Dikit aja. Iya, jangan sampai jauh nih. Soalnya aja, tenang bener aja. nih. Ah, Pak Andre ya. Bener ya. Aduh, bentar. Pak Andre, Kenapa, kenapa? ini katanya udah deket. Mana sih, sebelah mana sih? Itu di atas tuh. Kelihatan kan ke workshopnya. Dikit lagi. Aduh, kenapa nggak di sini aja nih? Kepala itu nunggu di sana. Oh. Soalnya dia biasanya standby di alat berat, dia fokus di alat berat. Oh gitu ya. Gitu. Ayo, Ya udah deh, Pak. Sana. Oke. Santai aja, dikit aja. Siap, Bro. Siap. Maju, jalan. Udah, motor. Ayo tuh. Nyerah. Ah, kenapa? Kita Ah. jadi capek. Pak Andre bilang tadi deket. Dekat ini mah, ini baru sebentar ini. Bentar apaan? Tadi udah di situ deket. Cepat Aduh. lagi, aduh. Kita Bener di dekat nih. Kumaha tuh. Aduh. Bentar Pak, kalau kesini harus pakai obat kuat. Ya, betul. Pak Andre boleh minta tolong nggak? Ah, dia dong. Gendong aja deh. Aduh, ya Allah Gusti. Ya udah, nggak usah. Oke, semangat. Jalan, ayo. Semangat, ayo. Pak, ini maksudnya apa pakai sepatu? Ini namanya SOP. SOP itu anak mana? Itu ada namanya prosedur. Oh, Untuk SOP. safety untuk keselamatan kerja. Oh gitu. Emang udah standar begitu. Tapi jangan siksa saya dari depan sampai sini, saya Ah. udah keringetan nih. Jangan-jangan Ini naik lagi ya? baru separuh ini kalau ditambang jauh lagi. Berarti harus sehat ya? Iya, betul itu. Harus sehat kalau jadi siswa operator gitu. Masih jauh nggak? Nggak, dikit lagi itu paling ya berapa kilo lah. Itu. Guys, nyiksa. Ayo, cuma dikit aja. Guys, nih Pak Andres Tingki nih. Oh iya. Bercanda nih karena deket-deket aja begini. Sedikit aja, dikit lagi sampai itu gitu. Ayo Pak, let's go. Oke, Tetap semangat. semangat. Merdeka. Aduh, berasa jadi Sule kalau sama Andre nih. Ada untuk apabila menjadi bikin gesos lagi, Pak. View-nya bagus untuk ke sungai ya. Iya. Ya. Juga prakteknya kan Pak. Assalamualaikum. Oh, Pak. salam. Oh, iya. Iya. Halo Pak. Assalamualaikum. Ini Gimana? Pak Andre nih kan Makan? ngerjain saya Pak. Iya. Saya tanya Pak Kepala di mana? Deket di sana. Di sana. Taunya. Tapi nggak apa-apa sih diet. Gimana kabarnya nih? Enggak, ya saya lagi jalan-jalan kebetulan ke Samarinda. Ya. Tadi kesini ketemu sama ibu-ibu juga sama tadi siapa aja tuh banyak ya? Ada poli depan. Ada Buli, oh ada macam-macam. Jangan sama Pak Andre. Pak Andre ini agak pelit Pak. Saya minta gendong nggak mau Pak. Udah gitu pakai sepatu begini. Itu Ya. SOP-nya. SOP-nya begitu ya. SOP-nya di sini untuk safety. Oh gitu ya. Ya. Pak Andre sebelah sini. Ya. Kalau pas Takut kalau Pak Andre sama Pak Andre deketan nanti Bedok. kayak Andri gitu. Kayak Pin Upin jadinya. Nah, ini Pak, saya pengen tahu karena kan saya sempat ada keluhan. Kenapa sih banyak orang yang ngeluh soal kerjaan, bahkan ada calon pengantin bisa jadi nggak jadi nikah gara-gara suaminya nggak punya keahlian untuk bisa bekerja.
kan sedih Pak kayak begitu. Ya. Nah makanya saya sempat coba googling, ternyata di BLK itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa menyiapkan orang bisa bekerja. Ya. Nah kebetulan di Samarinda katanya komplit banget, ada 12 kejuruan. 12 kejuruan Pak ya? 12 kejuruan yang ada di BLK Samarinda. Apa aja tuh, Pak? Ini salah satu yang terfavorit Ini? di BLK Samarinda dan satu-satunya di BLK seluruh Indonesia. Oh, Alat berat. alat berat. Ya. Ya Bapak bilang beratnya kok lihat perut saya Pak jadi ya, Bapak. Dua-duanya sama. Sama berat ya Pak. Beratnya Ya, sama ya, juga. ya. Nah, kalau kita lihat pelatihannya di sini, ini sudah menyesuaikan dengan kondisi yang Oh. ada di Kalimantan Timur khususnya karena daerah pertambangan dan perkebunan. Kita lihat metode latih yang diberikan oleh instruktur nanti kepada peserta, menggali, memindahkan, membuat parit, itu cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar Kalimantan Timur ini. Oh. Alat beratnya ada apa aja Pak? Alat berat kita cukup lengkap di sini. Kita punya ekskavator, ada 2 unit, kita punya loader, Roder. punya dozer, punya forklift juga di sini. Oh, saya mah nggak ngerti Pak itu. Ya, nanti bisa dilihat langsung. Forklift teh naon? Forklift itu untuk ngangkat barang. Oh. Nanti kalau di gudang, cocoknya di gudang. Gudang. Saya juga forklift dong, saya Iya, ngangkat istri ya, biasanya. ya, dipindahkan kan? Dipindahkan. Angkat, pindah. Itu namanya apa? Forklift. Forklift. Satu lagi tadi? Kalau ekskavator ini, Oh, ekskavator ini ya. beko ya, dikenal Beko, orang iya, di, iya, di betul, kita betul. di masyarakat beko. Beko. Padahal beko sama teko nggak ada hubungan Pak ya? Ada Nah, hubungannya, Apa tuh? karena nanti butuh minum. Oh, bener ya. Kalau capek bener. Habis ke beko, ngeneko ya. Iya. Kemudian dozer untuk meratakan ya, dorong. Nanti kalau ada gundukan, kalau di proyek-proyek perkebunan misalnya, Betul. ada yang perlu diratain, didorong dulu. Nah, itu Oh. butuhnya dozer. Kemudian ada loader, Aha. itu untuk mengisi ya material atau tanah atau hasil tambang ya. Oh. Nah, dipakai loader untuk dipindahkan ke yang lebih besar, Lebih misalnya besar. ke Oh. truk atau ke tempat yang disediakan gitu. Betul. Saya nih sampai keringetan begini Ya Pak. dibuka aja itu, nggak apa-apa. Jaga jarak. Jaga jarak ya, bener jaga jarak. Pak, kalau instrukturnya sendiri dari mana aja sih Pak? Kita kan Kementerian Ketenagakerjaan, di bawah Oh. Kementerian Ketenagakerjaan, instruktur di drop dari pusat. Oh. Nah, tapi mereka biasanya sesuai dengan peserta yang dibuat oleh pusat. Oh. Contoh untuk instruktur alat berat ini berasal dari sarjana-sarjana di bidang teknik, khususnya otomotif seperti itu. Dan itu dibayarin sama pemerintah Pak ya? Itu semua sebenarnya? dibayar oleh pemerintah. Sebetulnya kalau diuangkan kayaknya latihan gini dalam waktu berapa bulan Pak? 2-3 bulan? Ini 2,5 bulan ya. 2 bulan setengah itu bisa habis berapa Pak? Kalau satu orang misalnya saya nih, kalau bayar sendiri Kalau berapa bayar tuh? sendiri itu satu orang sekitar 10 jutaan lah. Satu orang ya? Satu orang. 10 juta satu orang itu hanya awalan, belum kan nginepnya di sini juga nggak Pak? Ya, Jadi guys, Nah. guys, kita sapa juga teman-teman di rumah. Ya. Kalau misalnya kita ke BLK ikut pelatihan, itu dibayarin pemerintah, bukan Ya, gratis. bukan gratis. Tapi kalau bayar sendiri itu bisa 10 juta itu hanya untuk pelatihan doang, Pelatihan. belum makan, belum mes. Nah kalau ini udah lengkap semuanya Pak ya? lengkap. Belum Bah- transport kan tadi? Belum transport, belum cari jodoh sih nggak urus. Ada juga bisa di sini, bironya. Kalau Pak Andre ini struktur apa Pak? Instruktur operator ekskavator. Caranya gimana sih Pak? Awal? Tinggal digoyangin aja. Wah, berarti kita harus latihan dangdut dulu biar goyang dulu. Itu biasanya gimana sih Pak? Awal kalau Bapak sendiri latihan sebagai instruktur dulu sekolahnya di mana Pak? Pelatihan itu Pak? Saya dulu sekolah di lapangan, pertama Lapangan, di tambang kan gitu, terus Oh. kemudian ke lembaga-lembaga pelatihan di alat berat. Setelah itu baru saya coba di BLK sendiri lah. Oh, di BLK sendiri. Oh, Berapa puluh kali pelatihan baru kita temukan formula pelatihan yang pas. yang pas. Waduh. Nah Pak, kalau tadi udah bicara ini alat berat, terus ada apa lagi Pak? Di sini kita 12 tadi itu ada teknik pendingin. Teknik pendingin. Teknik pendingin itu AC, AC. kulkas, Oh nah, iya. seperti itu. Berarti ini udah mulai sejuk nih. Ini udah Nah, ini ada AC. ada AC nih. Ada AC alam. Terus ada apa lagi Pak? Kemudian ada pengelasan, Pengelasan. ya bikin pagar ya, yang Pagar. paling gampang bikin pagar, bikin tralis tuh. Kalau misalnya ada yang bocor-bocor, otak bocor gitu. Nah, boleh jelas dulu dikit, jelas dulu dikit. Pengelas itu ya. Apalagi Pak? Kemudian otomotif Otomotif ada juga Waduh, kita di sini. orang Samarinda beruntung banget tuh. Jadi Ya. kalau otomotif ini ada 2 jenis ya Pak ya? Ada 2 jenis, ada mobil dan sepeda motor. Sepeda motor. Mobil. 2 jenis ini pun ada montir, ada ke arah apa?
mobilnya ada dua, ada mobil bensin dan mobil diesel. Oh gitu. Ada pemeliharaan kendaraan ringan, Mhm. kemudian ada pemeliharaan kendaraan yang sistem injeksi atau konvensional. Oh. Berarti kalau keluar belajar dari ini tadi ada AC pendingin, bisa usaha buka servis AC, Sangat bisa jadi montir atau kerja di bengkel. sangat bisa. Terus apa lagi nih Pak? Kemudian ada teknik manufaktur. Teknik manufaktur itu kalau di luar mesti bubut deh, bubut. Bubut. Nah, di kita ada dua, ada bubut yang konvensional, ada bubut yang sudah terprogram CNC. CNC. Oh. Kemudian kita punya bangunan. Bangunan itu kita punya surveyor. Surveyor itu yang suka ngeker-ngeker di jalan. Ah, iya yang Yang ukur-ukur pakai kamera, gitu ya. ukur-ukur, pakai Oh, kamera. itu surveyor tuh, Surveyor. pakai V, bukan pakai P orang Sunda mah Ya, itu. Pakai V, surveyor gitu, pakai Surveyor. V. Ya. Ada mebler juga. Mebler juga ada. Mebler, jadi bikin Oh. perabot. Oh, Bukan perabot piring atau itu ya, bukan. perabot. Perabotnya Oh, bikin gitu ya. ranjang, bikin lemari, Bikin lemari, sofa gitu. Oh, tuh kalau yang mau itu pengantin baru bisa kesini lah, bisa Nah. bikin aja sendiri. Kalau Palilik bagian apa nih Pak? Nah, ini instruktur alat berat juga. Alat berat juga. Tapi dia pegang wheel loader. Pegang loader. Oh jadi selama ini pegang loader nggak pernah pegang istri ya? Nggak. Terus apa lagi Pak? Kemudian di bangunan itu juga kalau ada tukang yang pengen naik kelas, misalnya dia pengen benar ngitung anggaran kalau bangun rumah itu berapa, bagaimana caranya iya. masuk ke BLK, kita punya pelatihan estimator di sini. Pelatihan estimator itu Estimator, untuk jadi ngitung, yang memberikan anggaran untuk bikin betul, rumah betul. misalnya, atau bikin Iya, bangunan. betul. Estimasi lah, bikin Ya, estimasi anggaran. anggaran. Terus apa lagi? Kemudian punya listrik. Listrik. Listrik itu instalasi listrik. Kemudian ada otomasi ya, otomasi listrik. Otomasi listrik. Ada elektronika, teknisi handphone. Waduh, saya bisa Tuh. buka servis handphone Pak ya? Ya, buka servis handphone. Tuh, wah udah orang Samarinda malah beruntung sekali ya. Ya. Padahal nggak untuk orang Samarinda aja yang mau, Ini silakan yang kan? mau datang karena mau datang, betul. karena kan pengumuman kita juga dan pendaftarannya kan di website ya. Website, jadi Seluruh Indonesia pun bisa, boleh. boleh ya. Semua yang bisa mengakses websitenya pelatihan Betul. Kemenaker berarti bisa masuk ke iya. Samarinda. Tapi Kalau kan khusus latih Samarinda. warga negara Indonesia Pak ya? Khusus warga negara Indonesia. Ya. Karena minta nik nanti. Oh, betul. Ya. Terus apa lagi Pak? Kemudian kita punya garment, menjahit, Garment. bikin baju. Oh, iya. bikin apalagi yang jahitan ya. Jahitan, Nah, sarung mungkin Bikin ya. sarung, bikin tas. Di Kalimantan Timur ada sarung apa Pak? Sarung Samarinda. Wah, kan sarung Samarinda. Oh, kan? Tuh. Betul. Jadi kalau misalnya Pak Andre Sunatan enggak Kemudian kita juga punya bisnis manajemen. manajemen. Ya saya lihat di depan tuh ada Ya, tuh. manajemen itu arahnya kok mau kerja di kantoran ya. Kerja kantoran ya. Mau jadi kasir, mau jadi sekretaris, Betul. mau jadi pokoknya kerja di kantoran lah. Intinya administrasi ya, masih perkantoran. Pak Lilik mending kerja kantoran apa lapangan, Pak? Tergantung Pak. Tergantung. Siapa tahu Bapak pengen jadi kasir atau jadi kasur. Tuh. Ada lagi Pak yang lain? Ada lagi IT, Oh, teknologi itu. informasi komputer. Oh, teknologi. Ada servis, ada desain grafis, ada program ya. Desain grafis juga ada. Desain grafis kita punya di sini. Itu berapa bulan, Pak? Desain grafis itu sama, 1 bulan setengah paling 1 cepat bulan ya. setengahan ya. Dan itu luar biasa karena anak saya juga kuliah di desain grafis, itu mahal sekali. Ya. Jadi kalau memang ada pelatihan sampai 1,5 bulan di sini, waduh. Dan, Anda beruntung. dan nggak bayar lagi di sini. Dan dibayar oleh iya, pemerintah. dibayarin oleh pemerintah. Kan itu enaknya luar biasa. Kemudian kita Tidur- punya program lagi tidur satu juga. lagi. Ada lagi masih. Kita punya program namanya MTU. Apa tuh? MTU itu Mobile Training Unit. Jadi kita yang menuju ke lokasi-lokasi orang yang pengen berlatih. Misalnya nih orang Samarinda jauh ke sini. Betul. Nah, mereka ingin berlatih di sana. Misalnya Oh. teknisi AC. Kita kirim alat kita ke sana, kita kirim instruktur ke sana. Aha. Mereka hanya menyiapkan tempat belajar dan tempat praktek. Ya kita latihan di sana. Oh gitu ya, Mereka latihan nggak singkat perlu. lah ya. Ya, latihan singkat. Sama, latihannya sama jam. 1,5 bulan juga. Hampir 1,5 bulan juga. Oh, asal ada nyiapin Asal tempat lah ya. nyiapin tempat. Nyiapin Dan tempat itu- dan nyiapin orang. Nyiapin orang betul. Karena kita nggak nyari orang lagi. Iya, betul. Biasanya Pak Kades yang nyariin. Oh iya, oh jadi kepala desa ingin melatih warganya Warganya untuk bisa jadi teknisi AC. teknisi misalnya. AC. Kita kirim ke Kita sana. kirim ke sana. Hanya untuk alat-alat yang kecil Pak ya. Iya, Kalau kecil. kayak Ini nggak bisa. Nggak bisa, betul. Susah. Atau mungkin ingin melatih Menjahit. kepala desa membuat KPK, kelompok perempuan kreatif Nah, gitu kan. bisa. Jadi tukang jahit. Ya, Wah, menjahit itu bisa. ya. Menjahit palilik. Wah. Coba Pak Andre. Iya Tuh. Pak, kalau Pak Andre palilik, kalau saya misalnya culik Pak Andri, boleh nggak nih? Soalnya ini ada, saya dengar nih Pak, katanya lagi ada tamu. Saya nggak tahu tamu siapa nih Pak. Mari nanti sekalian kita tunjukkan.
Ya. ya lokasi pelatihan yang lebih sebelum masuk ke alat berat. Teman-teman ini punya satu alat Aha. namanya simulator. Oh. Ya kayak bikin SIM lah. Oke, begitu gitu ya. Jadi belajarnya gini-gini aja. Oh, kalau di Singapura ada transformer tuh ya, Pak ya. Wah, kayak gitu ya. Iya benar-benar. Ya, Pak Pandri makasih udah dianterin, Pak Lilik udah ditemenin. Saya mau culik dulu Pak Andri, mau ketemu kebetulan katanya ada Pak Dirjen kalau nggak salah. Tapi nggak tahu, kita cek dulu ke bawah Pak ya. Kita lihat. Pak, makasih ya udah diantar ya. Pak Lilik, ayo kita lewat sini aja Pak ya. Ya. Mari. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ya insya Allah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik Pak langkah ini, dan ini areanya 10 hektar ini luar biasa, sudah di tengah kota ini Pak. Iya. Dan saya yakin pemerintah provinsi, Pak Gubernur punya kepedulian terhadap bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Bapak ya Allah? Baik. Alhamdulillah. Ini tadi saya habis dari atas nih Pak sama Pak Andri Pak. Lihat apa itu Pak Diki? Lihat tempat latihan alat berat ya Pak Andri ya. Berat. Iya, saya dengar ada dari provinsi, ada Pak Dirjen juga, kaget. Tapi dari jauh saya pikir, ini ada aktor saya pikir. Enggak. Coba ini ganteng-ganteng gitu. Udah kalah deh aktornya udah. Kayaknya saya harus pensiun nih kayaknya di dunia aktoran. Harus pindah ke satu saya Pak. Sama Dirjen. Sudah Pak Bupati. Sehat Pak semuanya Pak. Alhamdulillah Pak Diki. Ini kalau sama Pak Dirjen saya udah kedua kali ini Pak. Walaupun baru sekali kita ketemu Pak ya. Betul. Ini udah sangat dekat sekali nih. Kebetulan nih saya lagi di Samarinda. Saya sapa dulu teman-teman guys. Ini kita lagi di Samarinda. Saya lagi dekat Bapak Haji Muhammad Johar Effendi. Ini beliau adalah asisten 1 Pemprov Kaltim, tapi dulunya jago di soal-soal desa Pak. Jadi sangat memahami desa-desa. Waduh luar biasa memang. Jangan-jangan memang semua kepala desa kalau ketemu Pak Johar dulu, wah langsung udah pada kenal gitu kan, karena memang sangat mendesa. Ada pejabat yang merakyat ini mendesa gitu. Dan ada juga ini ya bisa dibilang guru saya, karena saya ketika ngobrol banyak di Semarang kemarin Pak ya. Betul, Banyak ilmu-ilmu betul, yang Pak didapatkan Diki. dari Bapak Dirjen Bina Lantas, Bapak Budi Hartawan SEMA. Ya, terus ada juga di sini Bapak Haji Suroto, Kadis Naker Trans Pemprov Kaltim, ini yang sebetulnya sangat ditunggu-tunggu oleh biasanya generasi muda para pekerja, karena saya pernah di ini Pak, jadi di Garut juga ada yang namanya Dinas Tenaga Kerja masih memegang BLK juga Pak. Oh iya BLK tapi betul. dikelola oleh daerah, dan ternyata berat kalau dikelola daerah. Dan memang ini sangat berharap banyak kepada Pak Kadis. Iya. Nah kebetulan di Garut juga dulu pernah dibantu oleh seseorang Pak, yaitu kepala BLK yang ada di Samarinda sekarang. Ada, Jadi sejarahnya zaman dulu beliau salah satunya, jadi Bapak Andri Susila ini selain kepala BLK Samarinda pernah juga terlibat ikut membantu di BLK Garut ya. Terutama adalah penyerahan atau pelimpahan apa Pak Andri dulu. Jadi waktu itu BLK Garut menjadi binaan dari Balai Besar Bandung, Pak. Bandung. Saya kebetulan dinasnya di BLK Bandung, Pak. Iya. Cukup lama ya? Lama juga Pak Yud ya? Ya nggak lama, Pak. 2 tahun lah. Di sana. Jadi saya kaget pertama pas ke Samarinda, Sempat ketemu? semalam Pak. Jadi pas saya datang, saya pikir biasanya nggak ini Pak, ditungguin sampai malam Pak. Waduh. Luar biasa. Saya kalau tahu gitu kan, saya datangnya pagi Pak. Malam ditungguin ngobrol-ngobrol cerita, ternyata aduh luar biasa. Iya. Ya alhamdulillah. Jadi hari ini guys kita akan sama-sama mendapatkan pembelajaran ilmu informasi, karena apalah artinya kita mau cantik mau ganteng kalau kita nggak punya ilmu, mau cantik mau ganteng kalau kita nggak punya keahlian kompetensi percuma. Cari jodoh juga susah gitu kan kalau misalnya nggak punya kompetensi. Sekarang cantik dong cuma, ganteng dong percuma kalau misalnya tidak diisi dengan ilmu dan juga kemampuan. Nah ini saya pengen tahu nih kerjasama ya Pak Dirjen nih. Iya. Kalau kerjasama dengan Kalimantan, Provinsi Kalimantan itu gimana Pak? Baik Pak Diki. Kerjasama kita sudah sangat baik Pak. BLK Samarinda ini merupakan jawaban kita terhadap kebutuhan-kebutuhan pekerjaan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan membangun BLK ini bekerja sama dengan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk kita melihat industri-industri yang ada di sini memerlukan pekerja dengan syarat-syarat jabatan seperti apa. Nah, kita coba mengisi itu.
dengan kerjasama kita dengan provinsi. Apalagi Kalimantan kan ada bisnis plan ke depan menjadi ibu kota mungkin juga Betul Pak Diki. Nah, dengan adanya ibu kota nanti tentunya kebutuhan akan tenaga kerja itu keterampilannya akan beragam. Nah, maka kita coba terus menyesuaikan kurikulum pelatihan kita sesuai dengan industri yang ada di Kalimantan Timur. Seperti itu ya. Betul. Nah, kalau dari provinsi sendiri Pak, saya sih sudah dengar sebetulnya, tapi biar saya tanyakan lagi nih. Pada Pak Das 1 sebelum itu pernah kerjasama dengan ini. Itu beberapa program yang pernah dijalankan dengan BLK apa aja Pak? Ya, kita memang sudah beberapa kali pertemuan dan terakhir kita sudah menandatangani MOU dan saya pikir di Kalimantan Timur ini ada 841 desa, 198 kelurahan. Jadi cukup besar. Kita punya potensi yang luar biasa, terutama kalau di Kaltim itu wisata, terutama wisata alam ya, itu luar biasa dan khususnya itu di Kabupaten Berau. Nah, kita ingin sebenarnya wisata ini yang tidak terkena imbas sebenarnya. Tetapi kalau Covid ini kan memang ya orang membatasi diri ya. Nah, oleh sebab itu Kaltim juga punya program namanya beasiswa Kaltim Tuntas. Nah, jadi kita memberikan beasiswa bagi mulai dari SMA, S1, S2, S3 sampai selesai. Tuntas itu sampai selesai. Jadi tidak boleh 1 tahun kemudian tahun depan bingung lagi dari mana dananya. Nah, ini memang komitmen Bapak Gubernur di dalam melaksanakan visi dan misinya ya. Dan saya rasa apalagi kita sudah akan menjadi ibu kota negara, memang kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap, karena ini kan program nasional, jadi kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat bagaimana meningkatkan kapasitas warga masyarakat, termasuk juga kapasitas kelembagaan bagi pemerintah pada level yang paling bawah. Ini penting supaya paling tidak kalau mereka punya kemampuan bisa terlibat, tetapi kalau tidak punya skill ya nggak bisa kan. Nah, oleh karena itu mumpung ini masih ada proses yang harus dijalani, kami harapkan ada dukungan dari pemerintah pusat. Baik. Nah, ini kayak ini ada berarti kita ada poin 1 nih Pak. Mungkin Pak Dirjen sama dibantu Pak Kepala, pernah nggak terjadi misalnya kerjasama pelatihan untuk aparatur negara, misalnya manajemen bisnis atau apa, itu pernah dilakukan nggak kerjasama semacam itu di sini atau mungkin di daerah lain? Pernah nggak Pak Kepala? Sebenarnya itu ada ya, tapi tidak secara kerjasama resmi antar lembaga. Jadi misalnya ada beberapa staf yang dititipkan untuk ikut pelatihan. Seperti dari lapas, ada tenaga lapas yang PNS-nya misalnya yang dilibatkan pelatihan di sini, atau dari Badan Diklat mungkin ada tenaga penunjangnya yang diikutkan untuk pelatihan mungkin teknisi AC, karena di sana ada AC yang harus juga dipelihara langsung sendiri oleh tim di sana. Tapi tidak belum secara resmi atas nama instansi. Betul. Tapi ini kemungkinan besar Pak Dirjen untuk adakan kerjasama misalnya antar instansi begini Pak ya? Mungkin sekali Pak, makanya kita kerjasama di awal dengan Pak Kepala Dinas, kita mencoba memetakan informasi pasar kerja dulu Pak. Kalimantan Timur tuh kayak apa? Betul. Ya kan, antara penyediaan sama penawarannya. Tenaga kerja seperti apa. Nah, kalau pemetaan itu udah dapat, baru kita bisa lihat apa sih sebenarnya skill yang dibutuhkan. Baru nanti Pak Andri sebagai Kepala BLK akan menyusun kurikulum-kurikulum yang diperlukan oleh pasar kerja tersebut. Nah, teman-teman sekarang kita akan tahu banyak kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat dari Pak Kadis nih, kira-kira kondisi masyarakat di sini, kulturnya mayoritas masyarakat sebetulnya ke arah mana nih Pak? Iya, jadi pertama nih kan sudah menyambung apa yang disampaikan Pak Asisten 1. Ini kan kita menghadapi IKN ya, Ibu Kota Negara ya. Tentu saja ini menjadi tantangan sendiri bagi para calon pekerja-pekerja lokal. Yang diharapkan ini mereka tidak hanya menjadi penonton saja untuk nanti di daerah, tapi mereka juga bisa menjadi pemain gitu. Tetapi tidak cukup sampai hanya sekedar keinginan saja gitu. Karena itu kami juga ada menginginkan satu ide atau gagasan ke depannya
seperti perusahaan-perusahaan itu kita harapkan tidak sekedar langsung merekrut tenaga yang sudah siap pakai, Pak. Betul, Pak. Karena kalau dia merekrut tenaga siap pakai, tentu teman-teman yang dari daerah ini pasti akan sedikit banyak ketinggalan dia. Karena yang dari luar, mohon maaf, pasti lebih banyak sudah siap pakai mereka. Karena itu ke depan coba kita akan kalau memungkinkan dari segi peraturan perundang-undangan juga akan mengeluarkan satu kebijakan-kebijakan yang terkait keinginan agar setiap perusahaan itu bukan saja dia langsung mempekerjakan yang siap pakai, tapi mulai dia merekrut, melatih, sampai dia menyalurkan tenaga kerja itu kita harapkan juga dari pihak perusahaan itu gitu. Nah, pelatihannya bisa dilakukan kerjasama dengan pihak kita. Nah, kebetulan kita ada kan BLKI ya, kalau Pemda ada, Pak. Kalau Pemda ada juga, cuma ada dua, satu di Balikpapan, satu di Bontang. Kalau dikatakan kerjasama dengan pusat seperti disampaikan Pak Dirjen, ya udah berjalan, sudah jalan. Terutama yang paling kecil saja membuka, menutup kegiatan udah sama Pak Andre udah sering. Secara teknis lagi, kami juga menerima dana dari APBN, Pak. Gitu loh. Yang nganunya ada, satkernya ada di Pak Andre ini salah satu contoh aja, sehingga kita memang bersinergi terus di dalam melakukan pelatihan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kaltim ini gitu, Pak. Saya kira itu. Gitu ya. Jadi memang keywordnya adalah nggak mungkin ada sesuatu yang bisa maju dikerjakan oleh sendiri, karena memang fitrahnya kita memang harus berjamaah, bersilaturahim. Itu ya kuncinya pada itu. Jadi nggak mungkin deh ada sesuatu yang bisa muncul kalau tidak ada kerjasama. Dan memang untuk kerjasama ujiannya banyak biasanya, Pak, gitu kan. Ada rasa curiga dan segala macam, dan alhamdulillah ternyata fase-fase itu sudah menghilang, Pak Dirjen, berarti ya, karena ada, Pak, sudah terjalin ya, Pak. Cuman saya tadi soalnya keliling, Pak, ada pendingin pas segala macam. Wah, itu saya mikir, ya Allah, ini kalau bisa ada pelatihan pendingin aja ini dari ini, karena biasanya kalau zaman saya di Pemda dulu, Pak, ada masalah AC kan kadang-kadang ribet, Pak. Betul, Pak. Sekarang aja saya masalah AC di rumah masih ribet, Pak. Masalah listrik, masalah AC masih ribet. Dan untuk cari yang ahli itu kadang-kadang agak sulit sekarang ini, Pak. Bapak harus kirim ke sini untuk berlatih. Makanya kalau sebetulnya, wah ini luar biasa. Jadi kalau misalnya Pemda atau Pemkot atau mungkin Pemprov juga mengirim itu untuk ada pelatihan untuk pendingin, ada kan ya? Betul, Pak? Takut saya salah. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya, Pak? Ada. Itu jadi biar orang ini ya, kulkas sama AC. Kulkas sama AC, Pak. sama AC, Iya. tuh kan. Buat roti aja ada, Pak Deki. Pembuatan kue roti aja juga Kue roti pelatihan ada, iya. ada. Apalagi Betul. suasana Covid ini, mereka begitu keluar, mereka bisa membuat, bisa paling tidak menopang kehidupannya sendiri, bisa dia. Betul. Iya, Jadi betul. banyak sekali memang Betul. kegiatan yang dilakukan di BLK. Betul. Nah, kalau melihat kondisi hari ini nih, Pak ya, hari ini melihat potensi yang ada di Kalimantan nih dari Pak Kadis yang mungkin dikembangkan seperti apa? Karena saya pernah dengar ada program di daerah yang lain, bisa ada program desa lampu, jadi mereka bikin biogas pakai lampu, ada desa sapi katanya kalau nggak salah. Mungkin di sini ada nggak desa yang memang masyarakatnya ngurus sapi, ada desa apa, jadi kayak village breeding center kayak begitu. Nah itu kan butuh pelatihan kayak itu, mungkin nggak dikerjasamakan dengan BLK termasuk di Samarinda ini, Pak? Sangat mungkin sekali, Pak, ya. Seperti ini kebetulan bukan di BLK kami, kebetulan di BLK Pak Andre ini. Seperti dia barangkali sedang berjalan ini ya, Pak Andre ya. Kerjasama dengan satu daerah, satu kecamatan itu. Jadi apa yang dibutuhkan dari kecamatannya itu semuanya dilatih yang dari satu kecamatan itu gitu. Betul. Nah itu ya kebetulan yang saat ini sedang berjalan ada di Pak Andre. Kalau kami belum yang langsung satu daerah gitu, satu daerah secara khusus gitu. Kami masih tidak terpusat dalam satu daerah itu aja masih. Betul ya. Pak Dirjen, kalau bicara BLK kan kalau saya pribadi kan baru diundang sama Bapak mulai Bina Lantas itu ke Bandung, Lembang, Bekasi, Semarang, Pak ya? Iya. Samarinda ya? Iya. Itu tiap daerah beda-beda, Pak ya? Tiap daerah berbeda, tapi ada kejuruan-kejuruan umum yang memang diperlukan seperti pendingin. Hampir beberapa daerah memerlukan itu karena permintaan terhadap pekerja yang ahli itu banyak. Custom juga, Pak, jadi Iya, ada permintaan ada juga khusus, yang ya? khusus, ada yang memang umum dibuat ya. di sana beberapa kejuruan. Tapi kok lucu sih, Pak, kayak misalnya di Bandung otomotifnya bagus tuh. Terus di Lembang kayaknya ke pertanian. Iya, memang itu spesialisasinya, Pak, untuk BLK. spesialisasinya. Kalau di sini kayaknya ke alat berat, Pak ya? Di sini alat berat, Pak. Kalau Bapak lihat di belakang tuh
alat-alat Iya, berat makanya, ini aduh. nggak semua BLK memiliki fasilitas pelatihan seperti ini, Pak. Betul ya. Iya. Sama peralatan kemarin aja di Semarang, Pak. Kebetulan ada desainer namanya Eko Chandra, Pak. Ya, Iya. udah ketemu ya. Iya. Eko Chandra aja bengong, Pak. Jadi dia seorang desainer, dia lihat keliling, ternyata alat yang ada di sana itu ada 2 alat yang tidak pernah ditemukan di Indonesia. Di luar negeri dia sering lihat, tapi di Indonesia cuma ada di BLK. Jadi dari secara fasilitas saja emang sangat luar biasa, Pak, gitu kan yang Betul, dilihat Pak ini. Diki. Iya. Dan saya dapat informasi juga dari Pak, katanya ada apa di otomotif, ada apa, Pak? Ada alat juga yang cuma di bengkel-bengkel ini nggak ada, Pak ya? Yang tidak ada di BLK lain itu ini, alat Alat berat berat, ini. Pak. Ini alat berat. Excavator, Aha. dozer, loader itu tidak ada di BLK lain, hanya ada di BLK ini. BLK ini ya? Ya. Kalau nggak salah di otomotif juga ada. Otomotif itu kita ada kerjasama dengan Mitsubishi, itu untuk targetnya adalah fleet customer-nya Mitsubishi di Kalimantan Timur, untuk khusus untuk yang diesel common rail, double cabin, Double cabin, double gadang, iya. 4x4. Nah itu di kita, nanti kita akan menjadi training centernya Mitsubishi setelah upgradean dari Bandung, karena Bandung itu Mitsubishi yang dasar. Gitu. Jadi teknisi dasar Mitsubishi itu nanti akan ada di Bandung, di BLK Bandung. Nah di kita itu adalah yang dieselnya, yang sudah lebih advance, karena bicaranya sudah yang canggih-canggih. Mobil-mobil yang ada di tambang-tambang itu kan khusus ya, spesial. Perlakuannya juga tidak sama dengan mobil yang beredar di kota, karena pemakaiannya kan sangat khusus. Iya. Nah itu nanti training centernya di kita untuk Mitsubishi itu. Kita kerjasamanya ke situ targetnya, dan kita dibantu satu mobil Mitsubishi Pajero dari Mitsubishi ada di workshop Ada kita. itu ya. Siap, Untuk bahan luar pelatihan, biasa. Pak. Bukan buat jalan-jalan, buat bahan pelatihan. Iya. Bongkar pasang. Tapi ada yang menarik tadi di dalam disebutin, kalau misalnya Kalimantan jadi ibu kota, berarti saya bukan artis ibu kota lagi, Pak. Emang sama dong, Pak. Orang daerah. Desa, Pak, nanti ya. Artis lokal. Jadi diundang ke ibu kota ya. Jadi aduh, guys, kita punya banyak ilmu dan waktunya memang sangat terbatas sekali, tapi ya banyak hal yang. Tapi saya ingin membahas nih, kebetulan saya tadi sempat belanja, Pak. Iya. Ini pengen lihat dulu bentar, Pak. Kreasi-kreasi, ini saya pengen tahu aja nih, karena saya di Samarinda, bingung juga, saya belum tahu nama-namanya nih, dikasih teman saya kan, bertiga saya nih, teman saya bawa ini apa sih, Pak? Sarung Samarinda. So, Ya. ini Sarung diproduksi Samarinda. Ya dari sini. dari sini Dari ya? Samarinda, ya. Bagus sekali tuh, Pak Asisten. Ini dulu yang memperkenalkan ini Bung Karno ini. Waduh. Dibawa ke konferensi internasional. Waduh, saya beruntung dapat ini. Dari Samarinda seberang yang terkenal. Oh gitu ya? Oh ini apa nih, Pak? Nah itu amplang, ini memang khas Kalimantan Timur. Biasanya tepung dengan ikan pipih atau ikan apa gitu ya. Bisa juga dari bandeng, Dari Bandung juga ya? ya, ada yang bahan untuk. Oh ini apa nih, Pak? Nah ini kan ikan apa? Oh, ikan apa itu Pak? Namanya? Bukan ikan Itu pesut ya? ringan. Gurih itu, Ikan Pak. asin. Oh gurih ya? Ringan sekali itu ya. Ini langsung dimakan atau apa gimana, Pak? Ini goreng dulu lah. Goreng dulu, dulu ya? Pak Diki. Jadi guys, saya dapat oleh-oleh banyak banget sampai ke kerajinan yang seperti ini. Nah, itu manik-manik itu ya. Manik-manik Dayak nih, Pak ya? Oh, bagus sekali tuh, Pak Diki. Kalau ini dari BLK ini ya? itu ya. Salah satu dari kejuruan garment ya? Siswa Namanya di Mas Heri, tiba-tiba bikin begini dan sekarang sudah nyebar nih. Teman-teman saya juga udah pada beli yang kayak begini. Luar biasa. Jadi ini kisah nyatanya, karena Iya, saya secara pribadi ada saudara saya, dia sarjana nggak bisa kerja karena bingung, bilang dia nggak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya sekarang dia harus ikut pelatihan-pelatihan, Pak, bayar lagi karena belum tahu BLK, Pak. Oh, gitu. Udah sarjana nih, cari kerja susah, mau usaha ada modal dari orang tuanya, Iya. susah. Akhirnya sekarang dia lagi kursus. Lu kursus di mana lu? Ada, Kang, di kampung saya, katanya di daerah saya ada gini-gini. Saya ceritain BLK, emang ini gratis? Iya, bilang nih. Nah kayaknya harus disampaikan, Pak. Sebetulnya bukan gratis kan, Pak? Betul, betul. Sebenarnya pelatihan itu bukan gratis. Pemerintah yang bayarin. Nah, itu Ya, loh. Pak. Jadi yang datang tinggal benar-benar berusaha supaya meningkatkan keterampilannya. Betul. Tinggal pilih kejuruannya apa yang cocok dengan bakat minatnya. Kemudian dia berlatih. Pemerintah yang bayar, Pak. Nah, Jadi nggak bukan gratis. Kalau gratis kan terkesannya kayaknya murahan apa gimana, enggak. Jadi saya setelah lihat kayak kemarin satu pelatihan untuk passion aja itu di atas 100 juta, di atas 70 juta, bisa 100 jutaan segala macam kalau misalnya kursus di luar. Ya. Nah, di sini di BLK waktu itu bayar. Gitu kan. Cuman bukan dia yang bayar, pemerintah yang bayar. Yang Jadi nggak bayar, gratis. iya. Timalinya juga sama. Kalau di sini berapa, Pak? Kurang lebih kalau untuk kursus gini aja kan
Ya, Wah, ini mahal sekali. jutaan lah ya. 10 juta lebih belum Juta. penginapan. Kan itu belum Belum. gitu, Bang. Apa? Belum penginapan, transport. Transport dan segala macam. Jadi luar biasa guys. Jadi udah dapat ilmu juga. Ya dibayarin juga, ditraktir lah. Jadi nggak gratis, ditraktir sama pemerintah. Kalau kata Mak Eli bukan kaleng-kaleng lah gitu kan. Ini bukan pelatihan kaleng-kaleng yang biasa-biasa, tapi memang secara instruktur juga betul-betul dijaga betul Pak ya. Nah oke, itu aja yang bisa diobrolin. Mungkin saya mohon pesan untuk masyarakat Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya yang usia kerja, kira-kira apa pesannya? Karena jujur Pak, masih banyak yang bertanya-tanya mengenai BLK ini. Iya. Masih juga, mohon maaf guys, tapi suka masa enggak, kalian harus jujur, masih juga ada yang males, masih enjoy dengan keadaan, kondisi dan segala macamnya, tidak mau berusaha sehingga lupa bahwa di masa depan dia harus bertemu dengan sesuatu yang mungkin tidak dia kehendaki, maka harus punya kompetensi. Kira-kira pesan-pesan mulai dari Kepala BLK Pak buat anak-anak muda nih Pak yang ini, gimana caranya supaya mereka menghadapi masa depan tidak kosong? Silakan. BLK ini ada di Kota Samarinda, tapi bukan milik hanya Samarinda, tapi adalah milik Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia. Semua orang bisa datang ke BLK. Kalau pakai tagline-nya dulu, ayo ke BLK. Iya. Kalau sekarang mau kerja, ke BLK aja. Jadi ini perlu kita viralkan supaya masyarakat memang datang ke BLK itu untuk meningkatkan kompetensinya untuk bisa bersaing di luar sana untuk mendapatkan pekerjaan. Baik mereka akan bekerja sendiri, mengelola usaha sendiri, itu juga bisa di BLK, atau akan masuk ke industri dengan modal kompetensi yang sudah dibawa dari BLK. Iya, gitu. Luar biasa. Jadi intinya guys, jangan cuma pendek pikiran hanya berpikir cari pekerjaan, tapi ada juga usaha. Jadi kesempatan kerja memang dibutuhkan, tapi jangan lupa juga kita juga membutuhkan kesempatan usaha. Bagaimana kita bersyukur nikmat dengan cara mensyukuri apa yang Allah berikan berupa akal, supaya akal kita jadi ilmu, supaya ilmu kita bisa buat untuk beramal. Waduh, luar biasa. Terima kasih Bapak. Sekarang dari Pak Kadis nih Pak, kasih spirit anak-anak muda Pak. Baik, dunia ekonomi ini kan sekarang persaingan sudah ketat sekali ya, sangat ketat sekali. Dan ini ditandai dengan kemampuan daripada pekerja atau sumber daya manusia itu sendiri. Betul. Karena kita tahu banyak sekarang ini tidak terlalu banyak memerlukan modal yang besar, tapi mampu mendapatkan keuntungan yang besar gitu melalui kemampuan skill itu tadi. Dari ini, karena itu manfaatkan teknologi informasi komunikasi ini, jangan sekedar kita HP membuka-buka yang ini saja, tetapi juga mencari informasi yang terkait dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh BLK, terutama BLK yang ada di daerah gitu. Karena itu kalau sudah nantinya sudah berhasil mengikuti pelatihan, diharapkan bukan saja nanti dia bekerja, mencari pekerjaan, tapi dia juga mampu membuka peluang kerja gitu. Jadi bukan sekedar ini. Dan untuk bisa mengikuti pelatihan itu tidak sulit. Tidak sulit. Mungkin dia menghubungi Dinas Tenaga Kerja setempat dulu saja. Informasi awal dari situ mengenai pelatihan-pelatihan yang akan diadakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dari situ mudah sekali. Seperti disampaikan Pak Dirjen tadi, gratis. Gratis bagi mereka. Tapi bagi pemerintah tidak gratis gitu. Ada biaya yang harus dikeluarkan. Tidak terlalu sulit juga untuk persyaratan yang harus dilalui untuk mengikuti pelatihan itu. Jadi saya mengajak khususnya angkatan muda, angkatan kerja yang ada di Kalimantan Timur inilah, untuk dia jangan bersantai-santai saja. Mempersiapkan diri untuk menghadapi satu persaingan ke depannya, terutama meningkatkan kualitas kemampuan kita itu dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang semakin hari semakin ketat. Saya kira itu. Oke, keywordnya adalah ketat. Banyak yang pakai baju ketat. Banyak apa salah tuh Pak. Persaingan makin ketat. Jadi kita harus mengisi kita dengan kompetensi skill. Nah, Pak, kalau menurut Bapak sekarang kondisi menghadapi Kalimantan jadi ibu kota, kira-kira spirit buat adik-adik kita apa nih khusus di Kalimantan nih? Ya, barangkali kalau adik-adik tidak menemui profesi misalnya pekerjaan tukang servis mesin ketik. Kalau kita lahir tahun 60, 50 ketemu itu. Kenapa pekerjaan itu, profesi itu hilang? Karena sudah seiring dengan perkembangan alat-alat teknologi. Nah, oleh karena itu memang kita harus segera menyesuaikan perkembangan. Kita tidak boleh merasa, wah saya sudah hebat, tapi tidak mau melakukan perubahan-perubahan. Nah oleh karena itu
Ini ada pantun titipan Pak Wagub, ya harus saya bacakan ini ya. Sarapan pagi sepiring nasi, berteman ikan sambal terasi. Ayo giatkan pelatihan vokasi, siap kerja punya kompetensi. Ada satu lagi. Ada kelinci belang di paha, bermain-main di jalan raya. Mari bekerja dan berusaha, semoga sukses menjadi kaya. Itu titipan Pak Wagub, satu dari saya. ada. Menolong orang memakai tali, tapi ingat harus hati-hati. Hidup itu hanya sekali, maka jadikan hidupmu lebih berarti lagi. Nah ini Pak Diki itu ternyata luar biasa ini, sangat bermanfaat ini. Kalau orang tidak tahu, beliau seperti cengengesan, bercanda gitu kan. Tapi ternyata luar biasa pemahamannya. Kalau dalam ilmu itu makrifatnya tinggi begitu. Iya. Terima kasih Pak, terima kasih juga, tolong sampaikan kepada Pak Wagub, mudah-mudahan sehat selalu. Dan ya intinya bahwa di sini ya spirit yang positif yang harus kita miliki. Terima kasih Pak Wagub. Nah sekarang dari Pak Dirjen nih, kira-kira untuk anak-anak muda apa nih Pak yang terbaik untuk anak-anak muda sekarang, apa yang harus diisi ini secara keseluruhan bukan Kalimantan tapi Indonesia, karena insya Allah yang nonton ini banyak dari beberapa daerah, karena banyak sekali anak-anak yang menyia-nyiakan, mohon maaf jangan tersinggung, menyia-nyiakan waktunya dengan hal-hal yang tidak manfaat, pada Argo terus berjalan. Terus berjalan. Mudah-mudahan tidak terjadi pada penonton kita dan juga kita semua. Kira-kira apa nih spirit yang bisa Mbak Dirjen sampaikan supaya mereka menjadi generasi-generasi yang lebih baik daripada kita semua. Baik, Pak Diki. Ini begini, sekarang zamannya milenial. Hampir sebagian besar proporsi penduduk kita milenial. Nah, adik-adik milenial ini kreatif, sangat kreatif. Kita lihat sekarang perubahan-perubahan di dunia kerja, di dunia usaha itu akibat daripada pikiran kreatif anak-anak muda. Nah, anak-anak muda itu jangan sekali-sekali menghabiskan waktu yang tidak berguna. Pelajari hal-hal, banyak hal yang harus kita pelajari untuk memberikan solusi kepada masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, dengan adanya memberikan solusi itu, udah pasti kita mudah. Bukan cuma mendapatkan pekerjaan, tapi juga bisa berusaha dengan mudah. Kita lihat sekarang industri kreatif booming. Nah, ini karena anak-anak muda yang kreatif. Jadilah anak muda yang kreatif. Iya, oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke guys, teman-teman, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari sini. Inti utamanya atau inti besarnya, pemerintah, apapun instansinya pada dasarnya ingin menjadi bagian daripada solusi, bukan bagian daripada masalah. Mudah-mudahan anak-anak muda juga begitu. Jangan pernah mau jadi bagian daripada masalah, tapi jadilah bagian daripada solusi. Dan insya Allah dengan kerjasama kita akan bisa membuat sesuatu yang bermanfaat. Jadi jangan pernah sendiri seperti yang kita sampaikan di Semarang dulu Pak. Betul. Kita jangan jadi cuma sapu lidi yang cuma satu. Sapu lidi ini kumpulin bersama, baru akan bermanfaat banyak untuk nyapu. Tapi kalau cuma satu, hanya buat pedesin orang. Jadi bersatulah kita untuk sesuatu yang lebih baik, untuk Indonesia lebih baik, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah untuk setiap niat-niat kita yang baik untuk negara dan bangsa yang indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, saya pamit. Terima kasih Pak Diki. Sama Bapak pinjam lagi Pak. Oh gitu. Jadi duet dulu nih sekarang Pak. Iya, silakan Pak Diki. Ibaratnya itu kalau di Pak Andri Diki itu kayak Sule sama Andres Diki Pak, kurang lebih. Jadi harus berdua terus. Saya mau izin dulu Pak. Baik. Saya bawa pulang. Jangan lupa oleh-olehnya dibawa pulang Pak. Saya bawa oleh-oleh Biar lagi bisa nanti. dipromosikan ke daerah lain. Sudah minum air mahakam, Pak? Belum Pak. Nah, kalau sudah minum bisa kembali Akan lagi. kembali Kalau lagi, belum Pak. minum nanti nggak balik lagi, Pak. Oh siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Diki, terima kasih. Mudah-mudahan selamat. Waalaikumsalam. Salam.